في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Al-ayah Surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 50. Ini kemarin membahas tentang mengingatkan kembali Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Bani Israel yakni orang-orang Yahudi di Madinah, Yahudi pada masa Nabi. Jadi diingatkan tentang nikmat yang Allah berikan. Kemudian menyuruh untuk takut kepada hari yang tidak ada syafaat, tidak ada bantuan, pertolongan bagi orang-orang kafir dan tidak ada tebusan. Nah, ayat ini mengingatkan kembali. Allah katakan wa idz najjaynakum ay wazkuru idz najjaynakum. Maknanya wazkuru, uzkurunya tidak ada. Tapi maksudnya dan ingatlah oleh kalian. Idz najjaynakum, ketika kami telah menyelamatkan kalian. Kalian siapa? Ya, ini kalian nenek moyangnya, bukan kalian orang-orang Yahudi pada saat itu. Ini gaya bahasa Al-Quran seperti itu. Kalian padahal yang dimaksud adalah nenek moyang dulu. Ya. Jadi kami selamatkan kalian ai abaakum, yakni bapak-bapak kalian. Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina. Nah, khitab di sini, khitab yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bima ba'dahu, dan apa-apa yang setelah seruan ini, lil maujudina, bagi orang-orang yang ada di zamani nabiyina, ya, pada zaman nabi kita Nabi Muhammad, bima an'ama ala abaihim, ya, terhadap apa-apa yang Allah telah berikan nikmat atas bapak-bapak mereka. Tazkiran lahum, ya, sebagai peringatan bagi mereka bi ni'matillahi ta'ala, terhadap nikmatnya Allah Ta'ala. Allah kasih nikmat, diingatkan. Kenapa diulang-ulang? Ya karena kadang lupa. Makanya wazkuru nikmatallah, ingatlah. Ya, karena kalau sudah Anda ingat akan nikmat yang Allah berikan, enggak ada rasa syukur. Rasanya kurang terus. Makanya diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazkiran lahum bi ni'matillah, sebagai peringatan bagi mereka akan nikmat Allah. Liyu'minu, agar mereka itu beriman. Jadi kalau syukur nanti ya kaitannya dengan iman. Jadi idz najjaynakum, ketika kami telah selamatkan kalian min ali fir'auna. Diselamatkan dari apa? Min ali fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Ya, Fir'aun.
Yasumunakum su'al azab. Ali Fir'aun keluarga ini maksudnya bukan hanya keluarganya, tapi juga cecunguk-cecunguknya Fir'aun. Ya, karena Fir'aun itu bisa begitu karena banyak penjilatnya. Banyak penjilatnya. Seandainya bawahan-bawahannya itu ada yang mengoreksi, tegas, nggak akan sampai ngaku Tuhan. Jadi kenapa bisa sampai ngaku Tuhan? Karena semuanya, ya, para ulama-ulama Bani Israilnya sendiri banyak kemudian nggih-nggih aja kepada Fir'aun. Apa yang diinginkan Fir'aun ditunaikan. Kalau tidak, suara penolakan kalaupun ada itu tidak banyak. Ya, mereka tidak kuat. Sehingga ya itu tercerai-berai. Sehingga akhirnya yang dominan itu adalah para penjilat. Para penjilat. Dari kalangan pendetanya maupun dari kalangan teknokratnya. Kayak Haman. Haman itu disuruh bikin apa itu menara pantau. Jadi mau melihat Tuhannya Musa, coba bikinkan itu yang tinggi. Haman. Jadi sebelum ada gedung pencakar langit, zaman Fir'aun sudah canggih. Sampai sekarang bangunannya piramid itu kan masih ada. Piramid. Sekarang ada membangun jembatan berapa miliar itu, belum lama sudah ambruk. Di mana itu? Ya. Jembatan ya. Jadi kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya. Yasumunakum maknanya adalah yudhiqunakum. Zaqa yudhiqu, itu merasakan. Zauq itu kan perasaan. Ada malam yadzuq lam yadri. Barang siapa yang tidak pernah merasakan, ya akan tahu walaupun diceritakan. Enggak pernah merasakan manisnya madu, dikasih cerita, ya enggak akan tahu. Enggak akan tahu rasanya. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ayyuhal Walad, ada seorang yang bertanya, seorang yang impoten bertanya tentang bagaimana rasanya menikah. Jawab kawannya, saya kira kamu cuma lemah syahwat aja, tapi ternyata juga engkau bodoh. Bagaimana bisa diceritakan sementara engkau nggak pernah ngerasakan? Nggak bisa diceritakan, nggak bisa. Itu zauq. Beragama itu juga begitu. Nggak bisa sekedar teori, harus dirasakan. Makanya kadang dalam pelajaran tasawuf, ya kalau tasawuf itu bicara rasa sebetulnya, dan rasa nggak bisa diceritakan, harus dijalani. Dijalani pun belum tentu bisa merasakan. Dijalani itu belum tentu bisa merasakan. Cobalah sholat biar tenang. Sudah sholat nggak tenang-tenang. Berzikir ini, baca ini, biar sudah dilakukan tidak. Jadi masalah rasa. Yasumunakum maknanya yudhiqunakum. Yakni Fir'aun itu telah menjadikan kalian itu menjadi merasakan su'al azab.
siksaan yang sangat buruk, yakni asyadduhu, yang paling keras. Ya bisa kita lihat kayak cerita Masitoh bagaimana lah. Bisa direbus, bisa digoreng, bisa dilempar ke api hidup-hidup. Wal jumlah halun min dhamiri najjainakum. Kata su'al azab ini adalah ya, merupakan hal dari najjainakum. Jadi dibebaskan dari apa? Dari ya, siksaan yang sangat keras dari Fir'aun dan kroco-kroconya. Yuzabbihuna mereka menyembelih. Bayanun lima qabla. Penjelasan dari soal azab, yakni siksaan yang keji itu apa? Mereka menyembelih siapa? Abna'akum, anak-anak kalian. Al-mauludin. Ya. Yakni anak laki-laki disembelih oleh Fir'aun. Apa salahnya? Anak-anak itu apa salahnya? Salahnya itu Fir'aun mimpi. Dan mimpinya ditakwilkan oleh penakwil mimpi bahwasanya akan lahir bayi laki-laki yang akan meruntuhkan singgasana engkau. Ya. Akhirnya semua bayi laki-laki sembelih. Fir'aun. Perempuan semua nanti. Ya sembelih. Kalau bahasa sekarang ini di persekusi. Persekusi. Enggak tahu salahnya apa dia. Bayi-bayi itu apa dosanya juga. Yang penting ini membahayakan keutuhan negara. Sehingga bayi kecil pun dikorok oleh Fir'aun. Nah, gaya-gaya seperti ini ya ada aja terus. Enggak peduli salah, enggak peduli benar, kalau dianggap membahayakan negara. Membahayakan negara itu hakikatnya siapa? Bukan negara yang bahaya, tapi kekuasaan dia. Fir'aun ya pinter ngomongnya di ayat-ayat berikutnya, itu pinter dia ngomong. Berkilah pinter. Wa yastahyuna ya, dan menghidupkan yastabquna, yakni membiarkan hidup nisaakum ya, wanita-wanita kalian. Jadi ya begitu Fir'aun kerjaannya. Wa fi dzalikum, dan dalam yang demikian itu, yakni al-azab wal inja, yakni antara siksaan dan Allah selamatkan itu balaun, ibtila au in'am, yakni itu adalah ujian mir rabbikum azim, dari Tuhan kalian yang maha besar. Ini Allah menceritakan nikmat yang telah ada pada Bani Israil. Artinya telah diselamatkan. Tidak semuanya terbunuh. Kalau semuanya laki-lakinya terbunuh, nggak akan ada lagi mereka. Habis ya. Tapi buktinya masih ada. Ya. Allah mengatur bahkan menyelamatkan Nabi Musa dari penyembelihan Fir'aun, justru didekatkan dengan Fir'aun. Coba itu. Ya Allah maha kuasanya begitu. Logikanya kan kalau mau selamat difungsikan jauh-jauh kan. Nah ini mau selamat justru Allah jadikan di gendongan Fir'aun. Ibarat kita itu
ngece. Ngece kan itu Allah ngece itu. Apa bahasa ini Banjarnya bilang? Ngenyek. Mau membunuh lah ini lah, didekatkan malah, didekatkan. Dan enggak terbunuh. Artinya kalau Allah mau selamatkan itu. Allah mau selamatkan caranya banyak. Bahkan caranya enggak terpikir. Oleh manusia enggak terpikirkan. Bahkan oleh ibunya Nabi Musa juga enggak terpikirkan. Ibunya Nabi Musa mikirkan kita dapat wahyu, ilham, suruh bikin kotak, ditimbai aja ke sungai. Maka gambarannya itu ya entah jauh kemana. Sekalinya kok dapat oleh Fir'aun. Iya. Dapat itu diangkat coba. Dan sudah putus asa. Ternyata yang nyusui dia sendiri ibunya. Jadi ibunya terkumpul lagi dengan anaknya. Justru mendapatkan ibarat kita itu mendapatkan mungkin biayanya dari Fir'aun. Ya. Coba dia yang tetap merawat selamat ditambah tunjangan dari Fir'aun. Coba kurang apa Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat itu. Jadi hidup itu kadang kalau melihat begitu enggak usah terlalu pusing. Ya, usaha aja. Usaha apa dakwah juga begitu. Jalankan aja. Masalah nanti apa yang akan terjadi itu Allah yang atur. Allah yang atur. Kita nggak bisa jelimet mikir belum tentu juga. Walaupun kita memang harus berpikir harus. Ya. Seperti Allah kasih ilham ibunya Nabi Musa itu kan untuk bikin kotak itu tentunya kan juga mikir. Nggak mungkin kotak kardus. Ini kan nggak mungkin. Jadi yang mikirkan kotaknya bagaimana itu ya mikir supaya nggak tenggelam. Jadi mikir tetap. Tapi nanti bagaimana ujungnya Allah yang ngatur. Nggak usah terlalu. Ya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan manusia kadang lebih mengandalkan kemampuan sendiri. Yaitu akhirnya banyak kesulitan. Stres. Karena apa? Merasa kita yang merancang hidup kita sendiri. Kemudian Allah katakan wa iz faraqna. Wa iz faraqna. Maksudnya wazkuru, ingatlah oleh kalian iz faraqna, ketika kami pisahkan. Ya. Maknanya adalah faraqna, falaqna, kami belah. Bikum maknanya pisah babikum, dengan sebab kalian. Al-bahra, laut. Jadi Allah ingatlah ketika kami belah laut itu untuk apa? Dengan sebab kalian. Jadi ini ceritanya di ayat yang lain kan, Musa dengan kaumnya ini sudah mau mengungsi ya, karena ada etnis cleansing, pembersihan etnis kayak di Rohingya lah. Di bawah Bani Israel ini nggak mungkin melawan, bawa lari, menghindar. Sekaligus hijrah itu ya gitu juga. Hijrah itu kan memang menghindar dari kehancuran untuk menyelamatkan agama. Ya, hijrah. Ini Musa membawa kaumnya.
tetapi beritanya bocor. Dari zaman dulu intelijen ya ada. Intelijen ada. Bocor akhirnya dikejar oleh Firaun. Pakai pasukan berkuda mengejar ya, rombongan yang jalan kaki. Nyata ya terkejar. Ya, nggak ada ilmu saifi angin, nggak ada. Kalau di Jawa mungkin banyak ilmu ini kan, ilmu lari cepat. Cerita-cerita apa silat itu kan gitu. Ini kita nggak temukan itu ya, ilmu lari cepat. Zaman Nabi Musa, paling Nabi Sulaiman yang pakai angin. Nabi Musa enggak. Padahal Nabi Musa itu zaman-zaman lagi top-topnya sihir. Nabi Muhammad dengan sahabat juga nggak ada ilmu lari cepat. Apalagi ilmu lipat bumi. Nabi itu hijrah juga biasa, kayak manusia biasa. Ali bin Abi Thalib itu, ya, itu juga lari aja dari Makkah ke Madinah lari. Jadi tidak larinya juga memakan waktu beberapa hari. Enggak. Tinggal begini aja langsung sampai ke Madinah. Itu yang kemarin saya bilang. Umat Islam kadang menjadikan agama itu enggak maju-maju karena tadi mikirnya seperti tadi. Enggak mikir bikin mobil, enggak mikir bikin pesawat, tapi mikir bagaimana amalannya supaya bisa dengan begini aja sampai ke Mekah. Jadi ingatlah ketika kami belah itu laut karena sebab kalian. Bikum ini maknanya bisa babikum karena apa dengan sebab kalian. Jadi itu mukjizat. Artinya ketika tidak ada jalan lain di belakang pasukan musuh, di depan itu laut. Sebetulnya kalau Allah biarkan ya habis nggak apa-apa juga. Habis dibantai oleh Firaun ya bisa jadi begitu. Tapi Allah berikan keselamatan fisik. Berikan keselamatan fisik. Ya ini dibelah laut. Kalau Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu ya nggak diselamatkan orang. Jadi tetap terbunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, tapi Allah selamatkan dakwahnya gitu. Nabi Musa ini Allah selamatkan dakwah dan orang-orang. Walaupun setelah itu umatnya itu ya gak karu-karuan juga. Banyak membangkang umatnya. Nanti surah Al-Baqarah ini kan kisah di antara mereka ada yang membunuhnya, ada orang yang terbunuh, tidak ada yang mau ngaku. Ya. Akhirnya Allah menurunkan firman untuk ya, menyembelih sapi. Nah, untuk disuruh menyembelih sapi ini pertanyaannya macam-macam kan. Jadi karena sebab kalian, sebab orang-orang Bani Israel inilah Allah belah lautan. Dan itu juga Allah masih meminta usaha Nabi Musa. Idrib bi'asakan sahab. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Ya, sebetulnya kalau kita mikir Allah mau belah aja lah, nggak usah suruh mukul pakai tongkat. Jadi itu menunjukkan bahwasanya sekecil apapun itu harus tetap ada usaha itu. Mukul tongkat ke laut itu apa coba efeknya? Allah tanpa mukulkan tongkat Nabi Musa itu Allah bisa ambillah laut itu. Itu menunjukkan juga bahwasanya memang tadi kita itu diminta usaha. Walaupun mungkin usaha kita ini sebisa kita.
hatta dakhaltumuhu harifina min aduwikum, hingga kalian bisa masuk ke belahan laut itu, ya, lari dari musuh-musuh kalian. Fa anjaynakum, maka kami selamatkan kalian minal gharq, dari tenggelam. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan, ya, ala fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, qaumahu ma'ahu, kaumnya Fir'aun bersama Fir'aun Allah tenggelamkan. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian itu melihat. Jadi melihat terbelahnya laut, melihat ketika sudah selesai sampai melihat pasukan Fir'aun Allah tenggelamkan. Coba kurang apa lagi? Itu dua ayat masih mengingatkan tadi.